Makanya mereka punya modus-modus operandi itu buka fotokopi di depan sekolah sebagai samaran, jual minuman. Mereka itu sabar. Waktu bandar nawarin narkoba, nggak pernah dia bilang, "Dek, pakai ini karena hidupmu pasti bakal hancur. Kalau mau pakai ini, kalau nggak," mereka akan bilang gini, "Dikit aja, enak, udah." Jadi saya sudah siap dengan semua apapun yang papa saya bilang. Kalau papa saya akan bilang begini, "Kamu ngapain kesini, anak durhaka? Pergi kamu." Saya harus siap. Tapi hari itu saya nggak pernah lupa perkataan pertama papa saya. Waktu papa saya lihat saya, ini yang dia bilang pertama, "Abeng, kamu sudah makan belum?" Saya nggak bisa jawab, dia langsung tarik tangan saya, "Kita makan dulu yuk." Udah kami duduk, saya ingat makan soto ayam di meja makan saya. Itu kita makan bersama-sama, itu saya udah makan soto campur air mata udah di situ. Halo sahabat Bible and Coffee, kita ketemu lagi pada episode kali ini ya. Yes. Terlihat di layar Anda sudah ada yang di tengah ini. Ini tamu khusus dan Anda bisa lihat bahwa sedikit berbeda ini. Iya, hari ini ruangannya. setting kita agak sedikit berbeda. Kita ini sebenarnya kita lagi lakuin ini malam hari ini ya sebenarnya. Ini malam hari gitu ya. Malam hari kita ya. tappingnya malam hari. Dan bukan di kafe. Ini jujur di kantor gitu ya, teman-teman ya. Kita sulap jadi kafe. Ya. Dan tidak terlepas bahwa karena judulnya Bible and Coffee, kita tetap ngobrolnya dengan Allah kita sambil ngopi, tetap santai seperti kita lagi di kafe. Jadi suasana boleh kantor tapi vibe-nya harus tetap sambil kayak kita lagi ngobrol di Pastor kafe. Antoni mungkin perlu perkenalkan juga ya. Walaupun sudah terkenal. Mari kita sama-sama sambut Pastor Benny Patinasara. Atau mungkin yang orang-orang lebih kenal dengan nama Abeng ya. Abeng. Nah, ini aku juga penasaran ini ya. Kenapa bisa Abeng gitu ya? Kenapa Abeng? Jadi kita 3 bersaudara. Saya anak pertama, kedua Yeri, ketiga Cita. Cuma waktu kita lahir, waktu saya lahir itu kulitnya putih banget. Jadi papa kasih nama kita punya nama julukan Chinese. Saya tadinya awalnya kita buka di sini nggak apa-apa ya. Saya dipanggil Abeng, adik saya Yeri dipanggil Apong. Adik saya Cita dipanggil Acing gitu ya. Tapi somehow entah kenapa yang terus sampai besar cuma saya sendiri. Yang lain terlepas A-nya, terlepas A-nya, terlepas sendiri. Ya sudah deh. Cuma yang pusing kan kalau saya ke Singapura ya. Abeng jadi. Cuman yang tahu-tahu aja itu ya. Jadi itu sejarah sedikit ya. UKS ya untuk kalangan sendiri. Kalangan sendiri. Kenapa beliau bernama Abeng? Oke. Nah, kita hari ini akan ngobrolin tentang pastinya banyak tentang cerita dari Pastor Benny juga ya. Karena mungkin kalau teman-teman udah ada yang kenal atau pernah ngikutin ceritanya beliau ini punya cerita yang kalau menurut aku sih sangat inspiratif. Gitu ya, inspiratif ya. Jadi kita akan mungkin kita kasih judul episode kali ini From Nothing into Something di tangan Tuhan ya. Jadi kita gitu basically akan ngomongin tentang kasih karunia Tuhan sih ini ya. Kok agak serem ya? Ya, kasih karunia Seserem Tuhan. buku-buku ini lah pokoknya gitu ya. Jangan ditunjukin dong. Gak serem tapi indah ya. Beautiful ya. Ya, jadi begitu Abeng ngomong sesuai buku ini. Kita akan ngomongin tentang kasih karunia Tuhan sih sebenarnya sih ya. Jadi bagaimana kasih karunia Tuhan itu benar-benar bisa ngerubah hidup orang secara luar biasa gitu ya. Dan bagaimana nanti mungkin abis Kak Abeng cerita tentang masa lalunya, karena itu bagian yang penting yang kita mesti dengerin ya. Mesti dengerin supaya ngerti kenapa Kak Abeng sekarang ini punya fokus pelayanan yang seperti sekarang ini. Ya. Oke, kita mungkin mulai dari tidak berlama-lama mungkin ya, karena udah pada penasaran semua nih pasti. Oke. Jadi mungkin secara kita nggak buru-buru juga sih sebenarnya ya. Ngopi ya. Siap. Jadi mungkin mau 2 hari di sini juga. Jadi mungkin Kak Abeng bisa cerita sedikit Kak Abeng. Oke. Gitu tentang masa lalu Kak Abeng. Oke. Jadi basically sebenarnya saya lahir di keluarga yang baik sebenarnya. Ya. Jadi saya punya papa, mama dan adik-adik kita bertumbuh di keluarga yang cukup baik. Kita mengenal Tuhan dari lahir gitu ya. Saya ingat pernah ke sekolah minggu, ke sekolah minggu ya.
Dan mungkin kalau ada yang wondering, ini kok nama belakangnya kayak familiar sekali gitu. Mungkin boleh diceritain juga nih papanya Siap, ya. Kak Bek Jadi nih ya. ya papa saya namanya Roni Patina Sarani. Jadi memang Indonesia mengenal sebagai tokoh sepak bola lah gitu ya. Makanya saya suka Legend. bilang legend. Legend lah. Kalau Makanya- gila bola nggak tahu. Sampai nggak Pak tahu, Roni Patina Sarani something sih. wrong with you. Iya. Makanya bapaknya main bola, anaknya kayak bola lah. Kira-kira begitulah ya, kira-kira seperti itulah ya. Ya. Nah, Oke. jadi meskipun papa itu tanda kutip berhasil di luar, tetap dia adalah seorang ayah yang bertanggung jawab di rumah. Ya gitu. Karena memang waktunya nggak banyak, tapi dia punya kualitas setiap dia pulang. Jadi saya nggak ada masalah dengan masalah keluarga sama Dengan sekali. isu parental gitu Family nggak issue ada. saya nggak Ya. ada masalah. Saya punya masalah dalam masalah pergaulan. Nah, jadi ketika saya mulai sekolah, satu titik saya akhirnya masuk ke dalam sebuah fase yang kita sering bilang salah bergaul. Oke, ini SMA. Ini SD. SD. Wow. Jadi kayaknya kita pulangnya emang 2 hari, Bung. Gitu. Gitu ya. Ini surprise. Saya tadi waktu bilang pergaulan, saya langsung sini. Kalau nggak SMA paling muda kuliah. Saya SD. SD ya. Jangan-jangan ada TK lagi. Waktu SD umur berapa ya Kak Jadi Bek? ini saya kalau nggak salah saya kelas 5 SD. Oke. Jadi satu kali saya pulang sekolah, teman saya datang. Ya. Dan dia bilang gini sama saya, "Ben, cobain Ben. Ini enak banget." Nah, jangan bilang orang Ambon tuh ya. Ini waktu itu di mana nih? Di sekolah. Saya pulang sekolah. Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta, Oke, Jakarta, iya. iya. Oh ya apa ini? Dia bilang ini namanya gudang garam filter. Oke. Meskipun acara ini nggak disponsori oleh gudang garam filter. Betul. Ya, ya. Oh ini rokok gitu ya. Saya mulai coba pahit gitu ya, batuk-batuk. Tapi entah akhirnya tiba-tiba mulai coba lagi dan akhirnya kelas Di luar orang tua tahu di kan. luar orang tua tahu. Jadi dari kelas 5 SD itu saya sudah jadi seorang perokok. Pada waktu itu. Nah, waktu saya di SMP, datang lagi teman-teman saya yang lain dan bilang, "Ben, yang ini lebih enak dari rokok." "Oh, ada lebih enak dari rokok?" Saya tanya. "Ada, apa?" Mereka tuh Gimana? kayak SPG gitu Nah, ditawarin. saya curiga ya. Ini mereka ilmu sales marketingnya tuh udah Kuat ya. cibui banget. Padahal tahun berapa itu? Waduh ya. Apa namanya? Ini namanya ganja. Wow. Apa itu ganja? Saya tanyakan. Cimeng. Oh, oke. Coba lagi, mulai coba dan akhirnya SMP saya mulai itu. Hisap cimeng dan semuanya. SMP. SMP. SMA. Nah, ini ya seperti umur bertambah, level kedalaman juga bertambah gitu ya seperti ya. Waktu saya SMA, nah itulah mulai masuk dalam sebuah fase yang saya nggak expect dalam hidup saya harus alami ini. Nggak, menurut semudah-mudahnya saya tetap berpikir kayaknya nggak ada orang yang berharap gagal dalam hidup gitu ya. Nggak ada orang yang punya ekspektasi saya akan hidup untuk tujuan saya mau gagal. Enggak. Tapi akhirnya saya suka nggak suka masuk dalam situasi ini. Waktu saya di SMA, teman-teman saya mulai menawarkan hal yang lebih parah. Ini cobain deh, ini namanya putau, ini namanya ekstasi. Ditawarin lagi sama teman. Iya, ini namanya kokain. Dan waktu itu juga dalam umur saya dan kondisi di Jakarta, memang dunia ini masih baru banget ya. Nah, drugs ini masih ya, karena tahun hukumnya segitu masih ya. belum Iya, jelas, betul. Iya. informasinya masih belum lengkap, kebebasan orang menjualnya masih di mana saja. Pertama kali saya mulai mencoba tuh justru dari tukang jual minuman di depan sekolah saya. Wow. Sedekat itu Wow. mereka Mereka punya barangnya. menargetkan gitu. Oke, tapi ini mungkin kita sampai di sini aja. Iya. Ini ada ada poin yang mungkin bagus banget untuk para orang tua, Betul. untuk nggak lengah kan, Yes. bahwa ternyata hal-hal itu tuh Ya. Ya. udah di anak-anak tuh udah terekspos dengan hal-hal itu tuh dari usia yang Dan sangat ini kan dini tahun banget loh. berapa? Iya. Apalagi sekarang. Betul. Iya, wow. Maju dikit ya, frrrr, gitu ya. Iya. Salah satu target yang utama untuk oleh para bandar-bandar Indonesia itu anak SMA. Oh, SMA Jadi ya? kalau saya nggak bawa Datanya. data, tapi data di saya terbanyak itu SMP dan SMA, baru kuliah. Kenapa? Bukan di diskotik, Bukan. bukan di tempat-tempat dalam tanda kutip gelap itu, Betul. tapi di sekolah ya. Makanya mereka punya modus-modus operandi itu buka fotokopi di depan sekolah sebagai samaran, jual minuman. Wow. Mereka itu sabar. Tekun. Jadi mereka, jadi tugas mereka, nggak apa-apa saya cerita di sini ya, karena Iya, ini iya. pengalaman-pengalaman. Mereka bisa tugas mereka tuh cuma jual minuman sambil tunggu lihat anak pulang sekolah ada yang mukanya lesu nggak, kayak kesannya punya Itu masalah. indikatornya. Itu baru dia mulai pendekatan. Kamu sini, yuk minum. Kamu kenapa? Kamu punya masalah. Dikonselingin sama mereka ya.
Nah, ini kamu mau coba nggak? Ini gratis. Selalu kan gitu ya promo Iya, ya. iya, Promo iya. free dulu. Free dan sama gitu. Saya juga ini cobain enak. Oh, ini namanya putau, ini namanya sabu-sabu. Jadi tanpa sadar saya terhisap dan terjebak dalam kondisi itu. Nah, dan seperti biasa fasenya kan nggak mungkin langsung. Drugs addict itu ada sebuah fase yang harus dilewati. Berjenjang. Jadi awalnya namanya coba-coba, gitu ya. Dan waktu awalnya memang coba-coba. Karena umur masih muda, makanya anak-anak umur ini kan masih tanda kutip labil, cari jati diri, pengen pengakuan, pengen merasa tanda kutip hebat. Nah, pengen jadi coba sesuatu yang baru juga. Jadi cuma satu yang baru gitu Pengen ya. tahu. Rasa ingin tahu. Keren-kerenan. Iya. Curious kan? Iya, curiosnya kan besar. Iya, that's Meskipun sekarang saya sadar bahwa akhirnya kan nggak semua rasa pengen tahu kita harus kita turutin kan ya. Coba kalau ada yang bilang, apa rasanya ya lompat dari lantai 10? Coba aja. Itu aja kan begitu. Nah, tapi jadi sama halnya saya juga awalnya cuma pengen tahu, coba-coba, pikir nggak akan ketagihan gitu ya. Apa sih rasanya sabu-sabu gitu ya? Apa sih rasanya putau gitu ya? Dan akhirnya udah mulai terjebak di situ. Nah awalnya ya udah sekali-sekali gitu ya. Jadi saya rasa pertama, gua nggak bermasalah sama drugs nih. Kenapa? Saya cuma pakai seminggu sekali. Durasinya jauh-jauh. Nah, jadi Senin sampai Sabtu sekolah. Biasa. Saya masih tetap ranking di sekolah. Saya ketua OSIS waktu itu gitu ya. Jadi nggak ada yang salah sama narkoba kok. Tapi weekend ya udah mabok habis-habisan. Tapi hari Senin pagi saya sudah ada di sekolah lagi dan mengikuti semua pelajaran. Jadi saya pikir sekolah lancar, orang tua aman, mabok Itu lancar, juga nggak ketahuan. nggak ketahuan. Jadi saya pikir nggak salah kok. Yang orang-orang bilang bahaya, enggak nih. Tapi ternyata itu nggak berlangsung lama gitu ya. Karena sampai tiba-tiba satu hari saya bingung, saya bangun tidur kok badan menggigil. Nah, Setelah itu berapa bulan tuh? itu hampir sekitar 3-4 bulan kalau saya nggak salah ya. Baru dia efeknya. Nah, di Efeknya mulai sini ngegigit lah kalau ya. orang-orang bilang namanya sakau ya. Iya, sakau. Putus zat itu ya. Iya. Wah, saya itu mulai kebingungan, nggak bisa ngapa-ngapain, makan sedikit muntah-muntah, mandi muntah-muntah. Nah, jadi sejak itulah mulai shifting. Saya mulai mengalami yang namanya kebergantungan sama barang ini. Ya. Jadi tadinya saya harus pakai narkoba cuma seminggu sekali Sekarang? untuk having fun. Ya. Sampai akhirnya terakhir saya harus pakai narkoba itu setiap 2 jam sekali. Wah, 2 jam badan saya nagih, saya sakit, harus cari segala cara. Ini waktu masih SMA itu. Ini ya? sudah mau lulus SMA. Udah lulus SMA. Mau lulus, ya? jadi udah masa-masa itu. Nah, dengan perjuangan saya akhirnya berhasil lulus SMA. Saya kuliah di Jakarta. Nah, waktu itu saya punya mimpi nih, saya pengen banget jadi arsitek. Makanya saya ambil jurusan teknik. Saya kuliah di Jakarta. Nah, di masa-masa kuliah itulah baru satu persatu hidup saya mulai digerogoti sama barang ini. Gitu ya. Satu kali saya ketangkap di kampus saya. Langsung drop out. Karena dari pihak sekolah keluar. Mereka nggak punya kemampuan, karena memang ya nggak bisa disalahin. Dulu kan kita nggak ada pengetahuan, informasi gimana cara menangani. Jadi akhirnya saya nggak bisa lagi di kuliah. Jadi dulu saya punya pendidikan, sekarang saya nggak punya pendidikan lagi. Saya nggak bisa sekolah lagi. Nah dulu itu saya kuliah sambil bekerja. Saya ini main musik gitu ya. Jadi saya main reguler lah di kafe-kafe, di pub-pub sambil kuliah. Nah akhirnya tapi nggak lama kemudian narkoba juga menghancurkan pekerjaan saya. Satu kali saya dikeluarin dari band saya karena band saya nggak mau punya personil band yang pakai narkoba. Oh, ketahuan juga sama Ketahuan mereka? juga mereka. Jadi dulu saya punya pekerjaan, sekarang saya nggak punya pekerjaan. Dulu saya punya pendidikan, sekarang saya nggak punya pendidikan. Dan akhirnya habis semuanya, lama-lama dosis makin tinggi, harga semakin mahal, uang udah nggak ada. Ya udah mulailah saya berubah menjadi pencuri. Nah, ini orang tua belum tahu nih. Nah, setelah ini orang tua baru mulai tahu. Wow, begitu lama Karena dipendam. apa? Karena apa? Karena tempat pertama saya mencuri adalah ya di rumah sendiri. Jadi dulu di rumah nggak mungkin ada uang 50.000 nganggur lama-lama di meja. Kalau dulu kakak-kakak ke rumah saya, pesan saya cuma satu, tolong jaga tas baik-baik aja gitu ya. Karena bisa aja hilang semuanya. Waktu zaman itu seberapa mahal ini barang itu? 1 gram itu yang paling kualitasnya paling jelek itu 500.000. Paling jelek. Paling jelek. Yang paling bagus itu 3 juta. Itu putau. Dan sekali pakai langsung selesai 1 gram. Ya 2-3 kali pakai langsung selesai mah itu mah. Selesai cuma 1 gram saja. Seperti itu. Orang bilangnya dulu bahasa 1 G. G itu gram. Iya, Ji. Nah.
Jadi udah uang mulai hilang di rumah. Papa saya dulu kalau berdoa ya udah mesti buka mata, nggak bisa merem gitu ya. Karena kalau tutup mata, begitu amin, dompetnya hilang, handphonenya hilang gitu ya. Lama-lama akhirnya mulai barang-barang di rumah mulai dijual-jualin, semuanya habis. Sampai saya sering cerita ini selalu ya, sampai satu kali saya lagi di rumah sendirian. Lalu yang saya lakukan, keluarga semua lagi liburan di keluar kota. Saya buka pintu rumah saya ambil 2 kertas besar, saya tulis banting harga, silahkan masuk gitu ya. Wow. Jadi saya buat Rumah dijual. garage sale di rumah. Jadi bayangin orang-orang yang lewat saya suruh masuk. Apa aja boleh masuk. Apa aja mereka ambil. Papa saya punya medali-medali emas, piala-piala penghargaan, SEA Games, PON, semuanya habis saya jual. Wow. Perhiasan-perhiasan orang tua semua habis. Ini orang tua lagi liburan, Lagi nggak ada. pulang udah Jadi selesai. pulang mereka shock karena rumah habis. Perabotan di rumah, makanya sampai saya sering cerita. Sampai ada satu rice cooker sama nasinya baru jadi, sama nasinya. Saya jual semuanya habis. Gila, Tabung-tabung men. gas semua habis gitu ya. Kita mungkin sekarang dengarnya lucu ya, Iya. tapi itu ngeri banget ya. Betul, berarti makanya ya. kan jadi Iya, ini iya. jadi wah itu benar-benar Itu karena benar-benar udah Bukan. desperate dan Nggak. anu ya. Iya, tapi maksudnya bisa dibayangin bahwa dia sudah digelapin segitu Yes. gelapnya. sebegitu terikatnya. Dorongan terikatnya sampai seberapa dorongan itu putus begitu asanya kuat. untuk Dia nggak pengen mikir lagi. Saya ngomong gini, Dapat ya. itu saya. Kalau perempuan gimana? Bisa jual diri lah gitu ya kurang lebih ya. Itu Itu udah. that's another story lah gitu Yes, kalau kita that's mau right, bahas. that's right. Itu the undercover story lah itu. Yeah, ya. yeah, that's right, that's Wah, right. saya Wow. benar-benar bayangin seperti itu. Nah, habis semuanya gitu ya, uang habis gitu ya, semua. Itu tuh dimarahin nggak waktu pulang barang sudah selesai itu? itu udah perangnya udah habis-habisan, udah dimarahin karena Tapi waktu itu orang tua masih belum tahu karena itu kalau itu karena narkoba. belum tahu karena narkoba. Jadi mereka nggak tahu? Jadi awalnya jadi kan yang dipakai narkoba itu di rumah saya sama adik saya Yeri. Nah, jadi yang pertama ketahuan tuh Yeri. Oh, justru kayak Yeri Ketahuan duluan ya. dia mengaku. Oke. Oh, dia Nah, mengaku. Dia mengaku. Bapak saya nggak tahu saya pakai. Jadi kita berdua makanya awalnya tuh berdua sendiri-sendiri. Karena kita punya pergaulan yang berbeda. Oke. Jadi tiba-tiba papa saya panggil. Abeng, kamu tolong bantu dong Yeri tuh adikmu tuh. Ternyata dia kena pakai narkoba. Iya. Wah, saya baru tahu, oh dia pakai juga ternyata. Wah, ini bisa berkoalisi yang baik nih kalau seperti ini. Ada kolaborasi yang bagus nih. gitu. Dapat informasi dari papa. Iya. Nah, lucunya pertama adalah waktu adik saya ngaku dia memakai narkoba putau. Papa saya tenang. Karena papa saya pikir putau itu minuman angguran. Iya. Jadi, Iya, cuma, benar, that's right. cuma itu Ya, aja. kayak anggur orang tua lah. Anggur orang Kayak tua. anggur orang tua. Iya, Anggur orang tua. Tapi Putau namanya, betul. Begitu papa saya bilang, enggak, adik saya cerita, bukan itu, ini narkoba. Papa saya panik, panggil saya, ya sudah, kamu dampingi adikmu. Siap, saya bilang. Ini kamu yang pegang duit, kamu yang pegang semuanya. Jackpot ya. Wah, udah, kita langsung berkoalisi tuh, kolaborasi. Yang ditahu dia nakal, saya baik-baik, padahal dua-duanya nakal gitu. Yes. Nah, ini mulai berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan seperti ini. Sampai akhirnya di titik bukan cuma saya kehilangan pendidikan, bukan cuma saya kehilangan pekerjaan, tapi yang paling parah adalah waktu saya kehilangan keluarga. Nah, Itu di rumah itu benar-benar hancur sehabis-habisnya. Mama saya bisa nangis setiap hari di kamarnya. Saya punya adik perempuan masih kecil waktu itu, dia yang jadi korban lah ya. Jadi dia tuh selalu punya persembunyian tuh di kamar mandi. Masuk, tutup telinga, menangis karena di luar itu lagi rame. Adik saya hancurnya sama kayak saya, habis-habisan jual barang. Nah, saya dengan papa saya dulu itu yang namanya berantem, itu hal yang lumrah banget di rumah gitu ya. Kursi patah, gelas terbang, asbak terbang, lemari jebol, itu hal yang hampir setiap hari terjadi. Hampir setiap hari pembantu di rumah kami masih mesti membersihkan beling, sisa berantem, dan semuanya. Sampai satu malam, buat saya ini my lowest point dalam hidup saya. Satu malam saya ribut besar dengan papa saya. Karena kalau saya bilang ribut besar dengan papa saya orang Ambon. Nah, itu Tapi sudah tahu. papa saya orang Ambon paling lembut yang saya pernah kenal. Oke. Jadi kalau saya bilang saya ribut itu artinya begini, saya ngamuk, dia coba bertahan. Oke. Dia coba tenang. Tapi malam itu kita berdua sudah, ya sesabarnya papa saya, dia juga sudah Meledak naik. juga. Dia meledak juga. Jadi malam itu kondisinya adalah kita berdua udah pegang pisau. Dan kita hampir saling bunuh malam itu. Mama saya nangis di kamar, adik saya ngumpet di kamar mandi gitu ya. Terus Yerinya kemana? Yeri waktu itu lagi diungsikan ke Banjarmasin. Oke. Jadi Ini Yeri, usia berapa nih KB? ini saya kuliah. Jadi itu kalau saya nggak salah 20 atau 20-an ya? Iya, 20-an. Early 20-an, 20 ya? Iya, 20-an.
Nah, cuma akhirnya malam itu saya keputuskan saya nggak jadi tusuk papa saya. Akhirnya Nggak ada yang lerai itu? Nggak ada. Karena cuma kita berdua di atas. Rumah kami 2 tingkat. Tangan Tuhan. Rumah Ya. kami 2 tingkat. Nah, ya. Akhirnya saya lempar pisau saya pergi dari rumah. Nah, jadi sejak hari itu saya nggak punya rumah lagi. Jadi di berkeliaran di luar? Saya tinggal di jalan. Jadi sejak hari itu saya hidup tuh bisa berbulan-bulan waktu itu cuma dengan satu baju aja. Saya nggak bawa baju. Ini biasanya tuh kalau gitu-gitu tuh ngumpet di Blok M. Saya ya di situ. Nah, rumah kita tuh di Jakarta tuh di Pulau Mas, Bung. Pulau Mas. Nah, Oke. jadi saya tuh kalau tidur tuh ya di halte bus. Kelapa Gading, Pindah-pindah. Pulau Mas, Kayu Putih, pindah. Orang tendang usir, pindah ke halte yang lain. Orang siram usir terus seperti itu. Saya harus makan, kalau mau makan tuh saya ke warung makan. Tapi saya tuh nggak masuk dari depan, minta menu. Saya selalu masuk dari belakang. Oke. Jadi kalau ada orang selesai makan, baru saya lari ambil makanan sisa dari situ. Buat Kalau makan. saya nggak bisa makan. Jadi itu mulailah, itu udah masa-masa paling rendah. Saya mulai bergaul, saya mulai jadi bandar. Saya mulai terikat dengan sindikat. Karena perlu uang. Karena perlu uang. Iya. Ini boleh ngomong nggak sih di sini ya? Ngomong aja nggak apa ya? Iya. Dan karena waktu itu, waktu saya jadi bandar, tempat yang paling sering saya pakai untuk jual narkoba adalah gereja. Di gereja. Wow. Karena polisi nggak akan cari saya ke sana. Malam ini kayaknya kita punya otak nih. Mengalami ini apa kayak kilat sambar tiga. Iya, Polisi nggak akan cari saya. Tadi jual di sekolah, sekarang jual di gereja. Iya. Nah, jadi kalau ya, setidak aman itulah kalau kita mau jujur. Wow. Sebuah tempat yang kalau kita bilang namanya gereja. Khotbah itu tempat saya Oke, wait. Kenapa pilih gereja? Itu kan mesti ada reason ya? Karena polisi nggak akan cari saya di sana. Oke. Iya. Make sense. Tempat paling aman di situ. Pas khotbah itu transaksi kita semua di situ udah. Wow. Dan semuanya. Karena zaman dulu belum ada online, nggak bisa. Kita Iya, mesti iya, ketemu. Jadi mereka sudah tahu ibadah. Oh, ini saya di gereja ini, saya di sini, udah tahu semuanya. Sampai seperti itu. Jadi biasanya orang pergi gereja cari hari ini siapa khotbah. Ini terbalik, hari ini Benny hadir. Ini definitely kontennya jauh lebih serem daripada buku-bukunya ini mah. ini luar biasa ini. Wow. Oke. So- Dan targetnya anak muda. Anak Atau muda, anak muda. Ada orang tua nggak? Orang tua nggak ada. Waktu itu nggak terlalu banyak, 1-2, tapi mostly ada. anak muda. Mostly anak muda. Ini range Aku umurnya. udah sering denger ceritanya Kak Abeng ya, tapi hari ini kayaknya tahu sampai jeroan-jeroannya. Basically ini ini ya. saya jarang cerita yang ini. Oke. Range Ini umurnya dia boleh tahu adalah- nggak? Range umurnya. Umurnya itu ada umur SMP, SMA sama kuliah. Jadi tetap umur yang belasan sama 20-an. Iya, umur yang Cuma yang paling sedih tuh kalau perempuan, saya harus jujur. karena dia akan Buat mereka, I know. buat akan dia tahu. Kalau udah nggak ada yang dia- dijual lagi, apa yang dijual? Apa yang dijual? Waktu dia lagi sakau, tubuh tuh udah nggak ada harganya, Bung. Iya. Nggak ada harganya. Dia akan berikan segalanya. Jadi Oke. sekompleks itu gitu ya. Jadi, Iya. dan mostly semua yang ini sindikat ini semua mostly hampir semua ini orang Kristen. Mereka semua ini ya Batak, Ambon, Manado gitu ya. Jadi udah. Iya. Nah jadi itulah yang membuat saya rasa bahwa habis saya punya hidup. Oke. Dan kalau boleh jujur, ini semua nggak diinfo dulu sebelumnya untuk saya pertama kali pakai narkoba, nggak ada tuh. Narkoba, orang waktu bandar nawarin narkoba, nggak pernah dia bilang, "Dek, pakai ini karena hidupmu pasti bakal hancur." Kalau mau pakai ini, kalau nggak, mereka akan bilang gini, dikit aja, enak, udah. Iya. Tapi waktu kita mulai terjebak, susah banget untuk bisa keluar. Honestly, saya merasa bahwa saya adalah satu dari nggak bisa semua orang yang seberuntung dengan saya sama adik saya. Orang-orang level saya udah kalau nggak ketangkap, overdosis, meninggal, dan semua mati. Nah di titik itulah saya udah habis. Nah kita langsung nih ya, nah sampai itu berlangsung hampir sekitar 8-9 tahun. Jadi Masa bandar. itu. Jadi hancurnya bandar, perampok, udah semualah, semua kejahatan, udah karena kan ya saya harus jadi seorang survivor dengan tinggal sendiri di jalan dan semua bertahan hidup. Orang tua ngajari? Orang tua Orang tua ngajari? pasti mencari, cuma saya punya cara untuk saya Sembunyi. Nah, nanti ada beberapa scene yang saya jelaskan bagaimana papa saya berjuang supaya saya bisa lepas dari semua ini, gitu ya. Tapi sampai akhirnya singkat cerita tahun 1999 disitulah saya sembuh. Saya bebas, saya lepas dari semua. Dan dalam perjalanan itu ada 2 pahlawan dalam hidup saya. Pahlawan yang pertama itu namanya Yesus. Oke. Saya dari kecil sudah Kristen, Bung. Kristen, nah itu bahasanya ya. Kristen. Saya dari lahir sudah Kristen. Nah, jadi gini, saya
masih tetap coba berhubungan dengan mama saya. Selama ini Iya, ya. masa-masa selama fase masa-masa itu, itu iya. ya. Yang tinggal di luar Nah, iya. Nah, intinya dia coba untuk kenalkan saya dengan sepasang suami istri ini. Dan ternyata akhirnya saya terima gitu ya. Dan ternyata mereka berdua adalah hamba Tuhan, pendeta. Di mana di titik itu, kalau saya boleh jujur, hari itu siapa aja saya terima, Bung. Mau pendeta kah, mau dukun kah, mau ustadz siapa kah. aja. Karena saya udah nggak punya jawaban lagi. Iya. Saya udah cari segala cara nggak bisa. Nah, dia duduk sama saya. Dia bilang begini. Saya nggak lupa kata-kata ini. Ben, ada dokter di atas segala dokter, Ben. Dia bilang gitu. Ya saya tantang. Om, dokter yang mana? Saya udah coba semua pengobatan yang ada. Sudah berapa UGD saya udah masukin. Papa saya dulu dalam fase-fase perjuangan itu beberapa kali bawa saya ke beberapa bahkan profesor dokter udah dibawa. Nggak sembuh-sembuh saya bilang. Dokter yang mana? Berarti sudah ada upaya Sudah untuk beberapa kali menyelamatkan upaya. ya? Iya. Dia bilang lagi, ada tabib di atas segala tabib, Ben. Yang mana, Om? Saya bilang, yang mana? Nggak ada. Saya udah coba semua atif-atif, maksudnya alternatif lah, ananatif lah, apa semua. Saya udah coba, nggak ada yang berhasil. Tiba-tiba dia bilang begini sama saya, tapi kamu tahu nggak, Ben? Ada satu pribadi yang sangat mengasihi kamu. Just a simple statement itulah yang rubah hidup saya sampai malam hari ini. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya pegang tangannya dan saya bilang, Om, saya nggak pernah dengar kata-kata itu. Siapa yang mau mengasihi sampah kayak begini? Saya bilang. Orang-orang aja jijik sama saya, Om. Saya bilang. Terus dia bilang, namanya Yesus. Nah, entah kenapa waktu saya dengar nama itu, ini adalah hal ya jujur ya, memang sampai hari ini saya nggak ngerti gimana cara mendescribe kondisi ini gitu ya. Tapi di hati saya ada satu titik kecil kalau saya umpamakan ya. Tapi titik itu namanya adalah harapan. Yang dia makin besar, dia makin besar. Pas pertama kali dengar nama itu. Singkat cerita, pulang dari situ saya masih ke bandar, saya masih pakai narkoba. Masih ya? Masih, tapi saya ingat 3 hari setelah itu. Siang-siang, narkoba di tangan saya, tapi saya bingung. Saya menangis terus. Ini air mata saya keluar, saya nangis. Pertama saya berpikir, ini barang jelek banget nih pasti nih. Karena saya nggak pernah nangis pakai narkoba. Tapi suara itu muncul terus, Yesus, Yesus. Itu adalah titik saya belajar, saya harus ambil satu hal yang buat saya sampai hari ini adalah hal penting dalam hidup, namanya decision. Saya ambil keputusan. Ya udah, saya datang sama Tuhan Yesus. Saya lempar semua narkoba saya dan saya pertama kali saya mencoba untuk belajar berdoa sama Tuhan. Meskipun dari kecil saya Kristen, saya nggak pernah berdoa. Saya mohon maaf dulu sebelumnya. Dulu Alkitab buku itu kertasnya saya robek buat linting ganja, apalagi berdoa. Saya nggak tahu caranya. Gitu. Makanya dengar kata ada satu pribadi yang mengasihi kamu itu kan satu statement yang wow banget. Mungkin karena di linting dibakar tuh ayatnya jadi ada masuk. ayat. Menyerap jadi habis itu keluar lagi ayatnya. Kalau itu berhasil saya buat tapi sekarang. Tapi Bercanda ya, bercanda, this one teman-teman. ini bener-bener bikin kayak Halilintar tuh nyamber terus dari tadi. Iya, tapi ceritanya bikin aku merinding loh. Aku merinding ini. Memang kertas Alkitab itu tipis sih. Enggak, kualitasnya bagus, Bu. Zaman-zaman dulu itu kan tipis tuh, bagus kertasnya keras. kualitasnya bagus. Bagus bener. Kacau nih. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi akhirnya saya cuma bilang ini, Tuhan Yesus, saya nyerah. Itu kata-katanya. Saya nggak tahu cara doa, saya bilang, Tuhan Yesus, saya nyerah. Itu aja. Karena memang waktu itu udah kayak mentok banget. Udah mentok udah habis. titik terbawah itu ya. Iya, nggak ada, saya nggak bisa. Karena Yang dirasain apa itu Kak yang waktu itu? saya rasain begini, saya udah coba, meskipun saya hancur itu ya, tapi tetap saya punya, pasti kan saya punya hati kecil pengen sembuh dong. Nggak ada yang pengen rusak. Tapi kan terpenjara itu yang buat saya nggak bisa. Jadi saya udah merasa ya, saya udah coba segala cara. Ke dokter sudah, berjuang sendiri sudah, segala metode saya udah coba. Akhirnya saya berpikir, mungkin ini yang terakhir yang harus saya coba nih. Yaitu saya nggak pakai kekuatan saya sendiri, saya cuma mau belajar berserah sama Tuhan Yesus. Jadi itu enaknya narkoba itu udah enaknya udah nggak ada. Nggak ada. Udah berubah jadi rasa. Jadi cuma intinya satu, gitu ya? kalau saya nggak pakai badan saya sakit, itu kan edik, itu aja. Jadi enaknya mah cuma awalnya doang, sisanya mah udah nggak ada. Jadi cuma udah, menghilangkan rasa sakit itu aja. Itu aja. Cuma bisa dibilang udah nggak enjoy lagi, malah lebih kayak terikat itu, menderita, ya? kebergantungan itu yang buat kita nggak habis. Jadi ya ibaratnya orang sehat minum obat, nah kan itu rasanya kan. Iya. Nah disitulah akhirnya saya mulai
ya udah deh saya coba untuk belajar untuk saya mau rubah saya punya hidup. Tekad saya bulat, keputusan saya bulat, tapi biasanya yang saya harus cerita ya, itu sebentar aja. Udahlah, orang mau belum bertobat mau berkali-kali, saya udahlah Tuhan di terakhir janji di terakhir, udah deh pulang sama diri sendiri ini akan barang terakhir saya nih, buang gitu ya. Besok cari lagi. Tapi somehow hari itu, ketika saya putuskan saya memilih jalan datang sama Tuhan Yesus, ya itu makanya saya besoknya 2 hari, 3 hari saya nggak sentuh, saya nggak pakai. Nggak sakau ada. Muncul ya? Nah, nanti sakonya itu akhirnya kita pulihkan ketika saya direhab. Saya sempat direhab akhirnya. Tapi keinginan itu, kan kalau sakau, Bung, kita ke dokter minta resep 2 hari sembuh sakau. Oh, bisa disembuhkan sakau? Sembuh, detox kan. Tapi keinginan itu nggak bisa? Keinginannya itu, sugesti itu kan nggak ada obatnya sampai hari ini buat saya. Dia sudah jatuh di jiwa itu ya? Iya, nggak ada. Nah, tapi entah itu dia. Makanya itu yang di titik saya berani bilang, ini kalau bukan anugerah udah pasti nggak mungkin. Karena nggak bisa. Itu rasa saya nggak mau pakai lagi, saya nggak mau sentuh lagi. Nah akhirnya saya putuskan saya lepaskan semua. Nah itu. Disitulah saya belajar bahwa Yesus itu pahlawan saya. Di situ saya sering bilang, akhirnya saya kenal satu pribadi Yesus yang selama ini saya nggak kenal. Kita kenal dia namanya El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Allah dahsyat, Allah Maha besar. Tapi hari itu buat saya Yesus itu adalah seorang pemulung. Karena kalau dia bukan pemulung, saya nggak mungkin kuat dari tempat sampah itu. Dia ambil saya dari situ. Dan itulah dia menjadi pahlawan dalam hidup saya. Nah, tapi ada pahlawan yang kedua, namanya Roni Patinasarani. Papa, bukan tokoh sepak bola, tapi papa dari saya. Jadi setelah saya lewatin fase itu, saya punya masalah kedua, saya mesti pulang ke rumah. Sejujurnya saya kangen rumah banget. Tapi saya takut pulang ke rumah. Jadi hari itu, saya putuskan saya pulang ke rumah siang-siang. Dengan harapan papa saya sudah nggak ada, sudah berangkat ke kantor, ke lapangan waktu itu. Ya sudah, saya pulang ke rumah, saya buka garasi rumah saya pelan-pelan masuk ke dalam. Nah, waktu saya sampai di garasi rumah saya, tiba-tiba papa saya buka pintu rumah, mau masuk mobil. Dan kelihatan. Jadi kami berpas-pasan di garasi. Wah. Diam, dua-duanya sama-sama kaget. Itu kalau saya ingat-ingat ya, saya udah tinggalkan tuh sekitar 8 sampai 9 bulan lah. Saya nggak pulang. Itu benar-benar sama sekali. Lost contact. Nggak ketemu sama papa nggak sama ngomong, sekali ya. Nggak ketemu, lost contact sama sekali. Jadi itu pertemuan pertama kami berdua di garasi setelah berbulan-bulan nggak ketemu. Kami shock, kami kaget diam. Di otak saya lihat kiri kanan nih, ada benda tajam nggak, jangan sampai dilempar ke saya, itu yang saya pikir. Saya sudah siap dengan semua, karena saya mau sembuh. Jadi saya sudah siap dengan semua apapun yang papa saya bilang. Kalau papa saya akan bilang begini, kamu ngapain kesini anak durhaka, pergi kamu, saya harus siap. Kalau ngapain kamu di sini bikin malu keluarga, buat apa kamu pulang ke sini, kamu nggak diterima di sini, saya siap dengan itu semua. Tapi hari itu, saya nggak pernah lupa perkataan pertama papa saya. Waktu papa saya lihat saya, ini yang dia bilang pertama, Abeng, kamu sudah makan belum? Nah, itu kan ibaratnya kayak gubrak gitu ya. Setelah berbulan-bulan itu kata-kata pertama papa saya. Saya nggak bisa jawab karena bingung, Saya nggak bisa jawab, dia langsung tarik tangan saya, kita makan dulu yuk. Udah kami duduk, saya ingat makan soto ayam di meja makan saya. Itu kita makan bersama-sama, itu saya udah makan soto campur air mata udah di situ. Sambil makan, baru papa saya bilang, Abeng ingat, kamu bukan penjahat, sampai kapanpun kamu anaknya papa. Udah, itu udah pecah di situ, udah oke. Saya minta maaf, saya menangis di kakinya dia, mama saya, dan hari itu Tuhan pulihkanlah kami punya keluarga, gitu ya. Karena buat saya itu yang utama, yang saya harus pulih dulu. Sejak hari itu akhirnya semua mulai berubah, gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu banyak fase-fasenya, yang sebenarnya tuh papa saya perjuangkan habis-habisan. Saya ingat satu kali gitu ya, saya lagi di rumah bandar saya nih, lagi mabok habis-habisan. Kan orang pemakai mau mabok seperti apapun, nggak sadar seperti apapun, akan langsung seger bugar ketika dengar satu kata, polisi. Langsung itu langsung sadar ya. Bisa gitu ya? Oh, nggak ada cerita Bung, itu selesai. Hotel RC gimana pun berangkat langsung. Jadi kita lagi pakai semua,
tiba-tiba satu orang teriak, Intel! Wah, buah, udah masuk rumah ngumpet di belakang. Saya lari, saya masuk, saya ngumpet di belakang lemari. Saya diem. Setelah saya duduk, baru saya ingat, tanya, yang mana Intelnya? Saya tanya. Karena kan panik dulu kan. Yang mana Intelnya? Lewat, itu tuh lagi lewat. Tuh, saya lihat laki-laki pakai celana pendek, kaos, topi. Tuh saya lihat papa saya. Bukan Intel. Dia lagi cari saya. Oh. Di situ waktu saya lihat ya, saya langsung bilang yang lain, udah balik-balik, itu bukan Intel, saya bilang, itu bapak saya. Nah, saya mulai berpikir ya, maksudnya dia sampai korbankan nama baiknya dia. Itu kalau orang lihat tahu dia itu, selesai kita punya keluarga. Iya. Karena Kita Pak Roni kan lagi public figure kan, iya, dan dikenal. lagi puncak. Olahraga Iya, lagi makanya kan. dia harus nyamar pakai celana Puncak pendek, kejayaannya ya. dan jepit, pakai Iya, topi. iya. Iya. Selesai kita punya keluarga pasti. Iya. Tapi saya lihat gini, nggak ada satupun yang saya buat hari itu yang layak terima apa yang dia lakukan. Nggak ada. Dia Mempertaruhkan semuanya. Nggak ada. Saya bikin malu dia, saya habisin uangnya, saya buat dia sengsara, tapi tetap dia kasih hidupnya buat saya. Di situ baru saya belajar bahwa saya ternyata lebih penting dari sepak bola buat bapak saya. Bung, sepak bola itu udah kayak agama nomor 2 setelah Kristen buat bapak saya. Kalau kakak-kakak ke rumah saya dari jauh sudah tahu yang mana rumah saya pasti. Kenapa? Pagar gambar bola, horden gambar bola, jam dinding bola, taplak meja bola, semua Jadi bola. nggak susah cari rumah ya? Nggak susah. Semua bola di rumah kami. Karena sepak bola, papa saya bisa keliling dunia. Iya. Karena sepak bola di rumah kami ada semua figura foto papa saya jabat tangan dengan hampir semua presiden di Indonesia. Wow. Dia itu bangun dari nol gitu. Itu segala-galanya buat dia. Dan hari itu papa itu adalah salah satu pelatih terbaik dan termahal di Indonesia. Cuma masalahnya dia tinggalnya nggak di Jakarta, dia lagi melatih di Surabaya, di Gresik, klub Petrokimia Gresik. Jadi papa saya tuh lagi di puncak-puncak karirnya, tapi saya sama adik saya tuh di Jakarta lagi di titik paling rendah dalam hidup. Wow. Dan hari itu papa saya cuma punya 2 pilihan. Pertama tetap tinggal di Surabaya, itu dunianya dia, segala-galanya dia, Karirnya dia. penghasilan keluarga kami. Iya. Atau yang kedua, papa saya harus buang sepak bola dan kembali pulang ke rumah sebagai seorang ayah. Nah, hari itu saya lihat papa saya korbankan sepak bola. Dia berhenti semua sepak bola dan pulang kembali ke Jakarta tanpa ada jaminan bahwa saya langsung sembuh. Iya. Karena itulah, nah masuklah fase itu tuh kalau kita sering bilang namanya adalah pertempuran antara bandar melawan cinta. Saya bilangnya begitu. Dan ternyata pada akhirnya cintalah pemenangnya. Wow. Nah ini kita kalau bisa berhenti sebentar di sini aja, ini mungkin juga bisa jadi encouragement dan nasihat yang baik ya untuk para papa-papa khususnya ya. Orang tua yang mungkin anaknya lagi bergumul di situasi seperti ini. Situasi seperti ini. Mungkin bukan narkoba. Bisa yang lain. Bisa yang lain gitu Bisa ya. yang lain. Cuman kita dengar dari ceritanya Kak Abeng hari ini, nggak ada obat yang lain dan nggak ada cara yang lain selain kasih gitu ya. Iya, kalau boleh saya tambahkan kasih dan penerimaan. Iya. Jadi gini ya. Bahkan sekarang saya bisa jelaskan rasanya narkoba seperti apa. Iya. Tanpa harus kita pakai narkoba. Iya. Bahkan ini sudah dibuktikan langsung oleh seorang profesional namanya Profesor Aisyah Dahlan. Jadi, ini saya jelaskan. Enaknya narkoba itu rasa, karena kan waktu kita pakai narkoba kan rasa enaknya itu kan endorfinnya itu yang buat kita nikmatnya. Ternyata ini karena saya ngomong gini karena saya sudah membuktikannya. Rasa enaknya narkoba itu sama rasanya kayak dipeluk seorang ayah. Wow. Dan mendengar dia berkata sama kita, kamu tuh anak yang papa sayang. Gitu ya? Nyamannya, bahagianya, enaknya. Jadi ini buat saya, pelukan seorang ayah akan selamatkan seorang anak dari semua masalah ketergantungan. Jadi boleh nggak kalau aku juga simpulkan atau aku paraphrase dikit gitu ya, bahwa kebanyakan orang itu jatuh ke dalam dosa narkoba itu, masalah narkoba itu sebenarnya masalah utamanya itu adalah kekurangan kasih sayang. Narkoba, free sex, pornografi, kan ini kan prinsip ya. Ya. Orang kalau kenyang di rumah nggak akan jajan di luar. Yes, itu prinsipnya. Anak kalau kenyang cinta, kenyang perhatian, Dia nggak akan cari di luar. Dia nggak akan cari ke orang lain, dia nggak akan cari ke tempat lain. Wow.
Ini yang menarik karena kan tadi dibilang para sales itu dia akan cari yang wajahnya lesu, Betul. Iya. sedih. Betul. Ya. Jadi mungkin kalau kita berhenti di sini sejenak dan mungkin Kak Abeng kalau boleh ngasih advice atau nasihat kepada para orang tua Iya. khususnya tentang hal ini, what would you say? Berarti ini kan To kita nggak, parents. sorry. Ya ini bola liar banget kayaknya dikit. Ini banyak yang muncul ya. Iya. Tapi ini untuk orang tua dulu, untuk Iya. Orang tua yang paling penting karena Iya. orang tua yang Yes. paling penting. Ini prinsip pertama. Orang tua, kita pernah jadi anak nggak pernah jadi orang tua. Ya. Itu dulu. Ya, jadi itu kita mesti paham. Ya. Tapi yang kedua adalah kita nggak bisa buang mereka, kita perlu rangkul mereka. Iya. Penerimaan dan kasih sayang itu adalah jawaban yang paling penting untuk kita bisa membangun proses dalam rumah. Iya. Dan yang terakhir adalah perubahan. Let's say ada sebuah kasus terjadi dalam rumah. Iya. Perubahan ini ibaratnya gini, kalau orang tua ya, kita perlu punya stamina maraton. Stamina sprint. maraton, bukan sprint. Bukan sprint. Karena nggak ada yang instan bisa berubah. It's a proses belajar. Kan yang saya cerita ini kan 40 menit kan peristiwa 8 tahun. Iya. Iya, yang panjang yang terjadi. banget. Jadi kalau saya lagi dampingi keluarga, hal itu yang pertama saya katakan. Kalau ada keluarga yang anaknya pakai narkoba atau jatuh dalam masalah yang lain, saya akan bilang, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu mesti tahu, ini nggak akan cepat. Ini adalah sebuah proses. Makanya perlu punya stamina, perlu punya kesabaran dan kekuatan. Nah ini nggak boleh hilang, karena itu yang Papa saya punya. Papa saya selalu bilang, Bapak yang saya berdoa setiap hari sama Tuhan cuma minta dua. Pertama kesabaran, kedua kesehatan. Untuk saya bisa melewati situasi ini. Nah, jadi itulah yang akhirnya membuat Papa saya mau melakukan. Lalu Papa saya berkata bahwa, nah ini dia ya, ini yang juga, jadi waktu itu kami diundang di sebuah talk show, Kick Andy. Ya. Ya. Sama tuh, Bung Andi Noya menanyakan kepada Papa saya, Pak Roni, kenapa nih dua anak ini bisa pakai narkoba sih Pak? Sampai parah begini mereka hidupnya dan semuanya. Saya udah tunggu aja jawaban Papa saya. Tapi Papa saya bilang begini, iya, karena ini salah saya. Sebagai orang tua, saya sadar bahwa saya punya kesalahan dalam proses ini. Dalam hati saya ya, saya mikir gini, yang pakai narkoba gue gitu ya, yang bikin susah gue gitu ya. Dan Kenapa? tadi di awal juga Kak Abeng udah cerita kan Iya. bahwa keluarga Nggak ada baik-baik masalah. aja, Fine-fine nggak aja, ada iya. Nggak ada masalah iya. sama keluarga. Ini cuma masalah pergaulan. Masalah pergaulan. Tapi di situ saya belajar, kita nggak bisa lari dari tanggung jawab ini. Iya. Gitu. Nah, jadi untuk orang tua terutama itu prinsipnya ya. Kita pernah jadi anak nggak pernah jadi orang tua. Kedua, kenyangkan mereka di rumah sehingga mereka nggak akan jajan di luar. Yang ketiga, kalau akhirnya terjadi sebuah peristiwa dan kasus, kita harus punya stamina rohani yang kuat ya untuk bisa melewati semuanya dalam sebuah proses perjalanan. Iya. Iya, aku tanya gini kan karena ini bisa terjadi sama siapa aja. Betul. Gitu. Betul. Contohnya kayak Kak Abeng, anak dari keluarga baik-baik, Iya. malah bisa dibilang kan seorang pria yang terhormat, tokoh Betul. Figur, ya. figur. Masih bisa kejadian juga kan, dan ini bisa kejadian ya contoh kalau di dunia kita bisa anaknya pendeta pun mungkin bisa mengalami gitu, nggak lupa Nggak pandang bulu lah pokoknya nggak pandang istilahnya bulu ya. ya. Jadi kalau ini kan Abeng kan kasih tahu preventifnya, dan kalau terjadi ya seperti ini prosesnya, begitu ya. Preventifnya adalah kasih dan penerimaan itu kenyang di rumah, Iya. mereka nggak jajan keluar. Dan- Tapi kalau terjadi maraton. Iya, dan Betul. summary-nya ujung-ujungnya adalah seorang papa yang rela berkorban Yes. untuk mengasihi dan Karena buat saya, anaknya. keluarga itu benteng pertahanan terbaik Yes, untuk buat that's seorang right. anak itu that's right. nggak lepas dari narkoba. Terbaik dan terakhir mungkin ya. Makanya orang nanya, kenapa kalian nggak buat rehabilitasi? Saya nggak. Karena kalau kita nggak buat rehab buat narkoba. Kalau saya ada kesempatan buat rehab, saya akan buat rehab buat orang tuanya, bukan buat anak, bukan Oke, buat anak. wow. Karena buat saya orang tuanya yang perlu direhab That's good. agar mereka siap menghadapi situasi ini. Iya. Jadi saya mereka nggak bisa melepas tanggung jawab. Iya. Mereka mesti hadir dalam proses itu. Betul. Saya bantu dampingi. Iya, ini seringkali yang salah dimengerti oleh orang tua. Pikir pokok masalahnya ada di anak atau pergaulannya, padahal Betul. ini larinya ke orang tua. Oke. Mungkin kalau aku boleh tutup bagian pertama ini dengan sebuah mungkin ya sesuatu yang mungkin Ko Abeng bisa sampaikan kepada teman-teman yang dengar ini ya. Yeah. Tadi ada satu kata yang stand out banget buat aku, yaitu pada waktu Kak Abeng di tengah-tengah masa tergelap Kak Abeng ngerasa begitu hancur,
ada satu titik kecil di dalam hati Kak Abeng, yaitu harapan. Gitu ya. Nah mungkin kita tutup bagian pertama sesi kali ini, mungkin Kak Abeng bisa nggak ngasih sebuah encouragement gitu ya, penguatan dan pengharapan untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton konten ini dan mereka adalah teman-teman ini adalah orang-orang yang lagi bergumul mungkin di masalah yang bisa sama atau serupa tapi tak sama atau berbeda. Masalah juga ya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang jujur mungkin nggak seberuntung Kak Abeng, gitu ya, punya papa yang seperti Kak Abeng, dan mereka mungkin lagi nonton, mereka bilang, ya lu enak papa lu kayak gitu. Papa saya lebih hancur. Papa gua nggak kayak gini. Papa saya nggak sayang saya, papa saya buang saya. Nah, Kak Abeng bisa kasih a piece of hope and encouragement nggak buat teman-teman yang nonton? Buat saya, keputusan terbaik dalam hidup saya sampai hari ini, waktu saya akhirnya putuskan datang sama Tuhan Yesus. Memberi diri sama Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, saya nyerah dalam saya punya hidup. Nah, di situ buat saya menjadi turning point dan titik balik dalam perjalanan saya punya hidup. Jadi hal yang pertama adalah keputusan itu penting. Keputusan. Ambillah keputusan dan mulai kerjakan itu. Dan sejak hari itu hidup saya berubah. Keluarga saya pulih. Pendidikan saya pulih, saya bisa kuliah lagi, bahkan saya pernah kuliah, akhirnya saya pindah ke luar negeri, saya tinggal di Singapura, hidup saya berubah. Nah, saya belajar satu hal yang dalam kehidupan ini, saya nggak bisa rubah masa lalu saya. Tidak bisa merubah masa lalu. Sampai kapanpun orang bilang saya seperti apapun, saya harus terima. Tapi saya tahu, waktu saya menyerahkan diri saya kepada Yesus, saya bisa rubah masa depan saya. Jadi, prinsip yang kedua adalah, kita memang nggak akan bisa rubah masa lalu kita. Tapi kita bisa accept itu, berdamai dengan itu. Tapi yang paling penting adalah kita masih bisa punya masa depan yang jauh lebih baik. Waktu kita kasih kita punya hidup ke tangan Yesus. Gitu ya. Jadi ini dua moto hidup saya sampai hari ini. Ambil keputusan pribadi dalam perjalanan kehidupan saya. Kedua adalah lihat ke depan. Saya bisa rubah masa depan saya. Saya nggak bisa rubah yang di belakang, tapi bersama Yesus saya bisa rubah sama yang di depan saya. Betul. Wow. Ini dua poin yang penting ya. Tapi jangan lupa pahlawan yang tadi itu di balik layar yang suami istri ya tadi ya, suami istri ya. Betul. Nah, kita pengen banget tuh jadi suami istri itu untuk menyelamatkan yang lain kan. Betul. Mungkin kalau aku boleh sampein dikit juga buat teman-teman yang nonton, mungkin di dalam hidup kalian nggak ada papa yang mungkin seperti papanya Kak Abeng, mungkin nggak ada pasangan itu. Tapi sekali lagi ya, kalau aku lihat mungkin papanya Kak Abeng atau sepasang suami istri itu pun juga alat yang Tuhan itu pakai. Dan Tuhan bisa pakai alat apapun gitu. Apapun ya. Kita. Karena dia adalah Tuhan yang tadi Kak Abeng juga bilang El Shaddai, Maha Kuasa. Dan terlebih lagi dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Jadi don't lose hope, jangan hilang pengharapan. Berharaplah sama Tuhan yang benar-benar mampu menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Aku berdasarkan pengalamanku ya, mungkin kalau kita suka ngobrol sama orang-orang yang mungkin punya masa lalu yang begitu kelam kayak gini, salah satu penghalangnya mereka untuk datang ke Tuhan itu, kadang mereka tuh ngerasa kayak, apakah Tuhan tuh masih mau menerima aku? Harus bener dulu baru datang gitu ya. Gitu kan. Aku harus bersihin badanku dulu baru aku datang gitu ya. Nah itu mungkin yang pemikiran yang keliru gitu ya. Justru kita datang kepada Tuhan yang, kalau papanya Kak Abeng, tadi aku pengen nangis loh waktu dengar Pak Roni bilang Kak Abeng datang dengan begitu dalam tanda kutip kotornya dan segala kehancurannya dia. Cuma ditanya udah makan. Aku langsung teringet ceritanya anak bungsu. Anak bungsu. Iya. Anak bungsu waktu dia datang ke bapaknya, dan ya kalau bapak kita yang di dunia aja seperti itu, saya rasa Tuhan kita jauh lebih maha pengampun. Satu lagi Pastor Anthony. Penyayang ya. Papanya bisa mempertaruhkan karir. Pendapatan income keluarga buat yang seperti ini kan. Nah itu kan cerita sebenarnya kan Allah meninggalkan surga yang mulia untuk datang Filipi 2 ayat 5-11 Allah tidak mengosongkan dirinya dan tidak datang menganggap cari kesetaraannya dengan Allah. Istilah tadi apa? Pemulung. Iya. Wow. Ini luar biasa ini. Yang pasti saya jeder-jeder dari tadi terus ini. Wow. Semoga bagian yang pertama ini bisa memberkati teman-teman semua sahabat Bible and Coffee ya. Kami berdua terus terang. Ya, kita I'm lost for words. Saya dari tadi goosebumps terus terang. Jujur aja gini. Waktu sebelum ini dilakukan, saya sudah punya gambaran. Kira-kira beliau ini akan mau
berkata. Tapi saya tidak sampai imajinasi saya kepada poin-poin yang seperti tadi. Pembukaan pewahyuan itu. Terus terang. Ini saya tercengang-cengang maksudnya. Wow, itu sebuah. Tapi yang saya bisa lihat dari ini ya, seberapa besar kegelapan itu dia mau mencengkram. Cukup satu titik kecil tuh cahaya tembus Betul. selesai. That's it. Yes. Pengharapan datang, betul ya? Pengharapan datang. Dan buat sahabat Babel dan Kahfi, don't lose hope. Don't lose hope. Jangan hilang pengharapan. Ya. Cahaya itu akan mendatangi Anda Ya. seperti yang sudah pernah mendatangi Yes. Kak Abeng ya. Yang penting tadi apa? Keputusan. Dan lihat ke depan ya. Lihat ke depan, masa lalu kita nggak bisa ubah. Ya. Tapi masa depan dari pengharapan yang kecil itu Ya. sesuatu terjadi di masa Betul. depan. Dan ingat firman Tuhan berkata, when sin abounds, grace Grace, abounds even yes. more. Ya, waktu dosa begitu banyak, Amen. kasih karunia lebih banyak lagi. Nah, kita tutup bagian pertama di Yes, sini. kita Dan nanti akan di bagian lanjut. kedua kita akan lanjut bagaimana pengalaman masa lalu ini membentuk pelayanan Yang Kak sekarang Abeng ini. yang sekarang. Siap. Jadi, Oke. stay tune. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu episode berikutnya. Alright. Tuhan berkati. Bye-bye. God bless.